Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik ya, soal pidato dari seorang Wapres Gibran. Dan ini geger, viral di media sosial begitu kan ya. Masa iya begitu kan, sebagai seorang wakil presiden, masih saja pidatonya mengenakan para ya. Para ibu-ibu, para hadirin, para kok ya. Dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Sahabat. Okay. Ya udah. Ibaratnya ya, mengulang kata-kata begitu kan ya. Kalau jamak ya para itu sudah menunjukkan jamak begitu kan ya. Ya, makanya dengan adanya seperti ini, kualitas dari sosok sebagai wakil presiden itu dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia. Para ibu-ibu atau P2. kok bisa segitunya begitu kan? Nampaknya begitu kan. Saya yakin bahwa Gibran ini ya di sekeliling mereka ya baca teks begitu kan. Di sekeliling Gibran ini, orang-orang di sekeliling Gibran ini apakah menjerumuskan sebagai wakil presiden ya dijerumuskan dengan kata-kata seperti itu atau bagaimana? Ini ngeri-ngeri sedap, bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh sosok Gibran ini kualitasnya sangat-sangat bisa saja karakternya ya sudah kelihatan begitu kan bahwa kapasitas dari seorang Gibran ya seperti itu begitu kan. Ya bagi kami adalah ya kurang tepat lah begitu menggunakan para di situ begitu kan. Makanya secara tidak langsung orang akan menganggap bahwa ini sosok Gibran ini gimana sebagai wakil presiden, ada 9 staf katanya begitu, orang-orang hebat. Tapi kalau seperti ini gimana? Kan lucu begitu. Makanya dengan adanya seperti ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan, khususnya dari Dr. Tifa begitu kan, mengkritik habis-habisan masalah soal Gibran ini. Kok sebegitu ngerinya ya? Kok sebegitu ngerinya Wapres Gibran ini ya? Ini lagi Gibran kelupaan menyebut ibu-ibu sampai disorakin hadirin. Kualitas dunia internasional nih bos, senggol dong. Ngeri-ngeri sedap ini. Makanya dengan adanya seperti ini ya kualitas Gibran ini sudah sudah ketahuan begitu kan. Apa yang kemudian kita lihat hari ini bahwa benar-benar nampaknya banyak yang kecewa. Kenapa? Karena kualitas. Ini posisi wakil presiden. Ini posisi wakil presiden loh begitu kan ya. Ini orang-orang tertinggi loh. Dunia internasional, media internasional menyoroti antara presiden dan wakil presiden. Bayangkan ya, wakil kepala negara itu sangat-sangat sekali menjunjung tinggi masalah soal gagasan, masalah soal demokrasi, masalah soal berpihakan, masalah mentalitas dan idealis. Itu sangat diperlukan oleh sebagai wakil presiden atau wakil kepala negara di situ. Kalau kualitasnya dapat beginian, bos, gimana begitu kan? Senggol dong. Saya sebenarnya tidak ingin ya membuat konten-konten seperti ini begitu kan. Tapi karena banyak permintaan dari dari netizen begitu kan, dari publik ya saya mengangkat ini begitu. Ternyata saya mendengarkan secara seksama, ya ini gimana kualitasnya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya ini. Para, waduh, pantas SMA ini nggak naik kelas kabarnya. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra ya.
Mumpung masih hangat Dr. Tifa, viralkan sekalian. Dan lebih parahnya lagi, seluruh yang ada di kabinet Kim Plus ya dengan segudang titel termasuk para ketum partai. Ini gimana? Nggak tahu. Padahal ini kan pasti kan staf yang membuat begitu kan ya. Pasti stafnya, data-datanya, para hadiri, teksnya begitu kan. Saya kira inilah yang menjadi persoalan. Kalau di sekeliling mereka terlalu banyak begitu kan, dan pada akhirnya tidak punya kapasitas untuk mengolah bahasa yang bagus, ya pada akhirnya seperti ini begitu kan. Makanya orang menertawakan, wah ini gimana Fufu Fafa ini. Ini ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Coba kita baca komentar lagi dari netizen ya. Ini dari netizen, coba kita baca. Pak Prabowo, Anda boleh diam dan memaafkan kasus ya Fufu Fafa terhadap keluarga Papa. Tapi kami rakyat Indonesia malu di mata dunia punya wakil presiden seperti Gibran. Seakan-akan rakyat Indonesia ini gimana Pak? Ya begitu kan ya. Makanya jujur saja begitu. Pendidikan itu ya sangat menunjang pada kapasitas kita. Makanya nomor 1 itu adalah pendidikan. Prabowo masalah soal ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya itu menjadi prioritas. Artinya apa? Kalau wakil kepala negaranya pendidikannya tidak tidak tinggi, bagaimana dengan para rakyatnya begitu kan ya, atau rakyat Indonesianya? Itu yang kita lihat. Makanya dengan adanya kapasitas pendidikan yang tinggi itu menunjukkan kepintaran dalam dirinya, walaupun tidak semuanya. Tapi cukup mumpuni pendidikan sangat tinggi, tapi dengan bahasa sedemikian sepele begitu kan ya. malah dianggap hal yang biasa, dan justru ini akan diuji oleh masyarakat Indonesia begitu kan. Pantesan ya Gibran ini dapat tepuk tangan sekaligus ya ditertawakan. Kan agak lucu begitu. Coba kita baca, ini komentar beritanya begitu kan. Para viral, pidato Gibran di Kombes Fatayat NU tuai kritikan warganet. Bahkan sambutan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam konferensi besar Fatayat Nahdlatul Ulama NU di Hotel Arya Duta, Menteng, Jakarta. Ya, dalam momen sambutan tersebut Gibran terpantau banyak mengucapkan kata para dalam kalimatnya. Pidato atau public speaking Gibran tersebut pun viral di media sosial. Publik menilai gaya bicara anak sulung ex-presiden Joko Widodo itu sangatlah buruk. Bahkan disebut tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya betul begitu kan. Masa para itu sudah jamak, artinya sudah banyak begitu kan ya. Para jamaah, para hadirin, para undangan, para tamu undangan, bukan para ibu-ibu, bapak-bapak, para bapak-bapak, para ibu-ibu. Jadi atau sekalian begitu kan ya, ibu 2, bapak 2. Kan ngeri-ngeri sedap di situ. Makanya kualitas pendidikan dan bahasa sebagai wakil presiden, sebagai wakil kepala negara itu harus benar-benar tertata dengan rapi, tertata dengan baik. Baca teks boleh-boleh aja silahkan, tapi teksnya begitu kan dibuat dengan orang-orang yang hebat. Coba Gibran, siapa yang buat teks itu begitu kan? Ya coba kita telusuri siapa yang membuat itu. Nampaknya ini sudah menjadi trending begitu kan, dan bahkan kita lihat saja, tunggu saja kabarnya apakah ini akan dibuat oleh media-media luar atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami adalah apa yang kemudian diucapkan Gibran ini benar-benar salah, parah begitu kan. Sekelas wakil presiden saja seperti itu kan, logikanya begitu kan ya. Coba kita baca lagi. Hal yang disinggung publik adalah penyebutan kata atau para menunjukkan banyak orang. Seharusnya kata para ini cukup diucapkan sekali saja. Namun Gibran menyebutkan hingga 2 kali menjadi para ya. Bahkan kegiatan Gibran dalam konferensi pers Fatayat NU ya tersebut ia mengunggah di akun TikTok Gibran Raka Buming Raka. Video tersebut sontak mengundang beragam komentar dari warganet. Ngeri kan? Para. Ini kan lucu begitu. Makanya secara tidak langsung ya cukup satu saja begitu. Para hadirin, para tamu undangan itu kan bagus begitu kan. Dari para. Ya mending dari para mending
bapak 2, ibu 2. Kan cukup begitu kan. Maksudnya ibu-ibu, bapak-bapak begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe, karena yang sudah subscribe ya ini masih 5% dan belum subscribe masih 95%. Ayo kita dukung channel ini.